Silakan Bunda. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wassalim ajmain, amma ba'd. Pemirsa sahabat JWM dimanapun Anda berada, alhamdulillah bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan 1444 Hijriah edisi 8 April hari ke-17 Ramadan. Sahabat kaum muslimin dan muslimat, di hari ke-17 Ramadan ini, apa kabar untuk Anda semuanya? Doa dan harapan kami Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Anda semuanya dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar tentunya. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Toko Emas Mulia, Darevan Hotel, CNC Birthday. Dan pemirsa yang sama berbahagia, pada kesempatan sore hari ini telah hadir di studio narasumber juga 3 kelompok jamaah majelis taklim. Saya akan perkenalkan satu persatu, nama saya akan sapa untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Saya akan perkenalkan yang ujung cerah, pink-pink bunga-bunga, Nan Ayu. Majelis taklim dari mana? Ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa? Dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Askar Brimob Sorong. Iya, ketuanya siapa Bu? Ketua Bayangkari Ranting Batalion B adalah Ibu Stefani Jandri Serlela. Anggotanya ada berapa semua Bun? Kalau untuk Muslim insya Allah 100. Iya. Kegiatan bulan Ramadan apa saja Bu? Alhamdulillah kegiatan Ramadan kami berbuka puasa bersama di masjid kami di Al-Askar Brimob Sorong. Kemudian Anjang Sana kemarin di korban kebakaran. Kunjungan di korban kebakaran ya Siap. Bun. Terus Al-Azhar sendiri, Brimob sendiri ini yang di Suprau itu ya Bun? Siap, ya? Bu.
Masya Allah. Terima kasih Bu untuk perkenalannya dan terima kehadiran sore hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Azhar Gor ini tambah kompak ya Bu ya. Amin. Amin. 100 orang anggotanya. Siap. Dan selanjutnya kami perkenalkan Majelis Taklim yang ayu, cantik, warnanya cerah, merah bata, batik-batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda. Dari Majelis Taklim mana, ketuanya siapa, dan kegiatannya apa, dan anggotanya ada berapa? Silakan Bunda. Ibu penasehat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Fatah kilometer 9 Kota Sorong. Pengajian Al-Fatah berjumlah anggota kurang lebih 200-an, tetapi yang aktif saat ini kurang lebih 100-an. Dan kegiatan kami di bulan Ramadan, alhamdulillah kami menyiapkan tajil setiap sore di masjid kami, dan juga umat Islam yang di sekitarnya yang lewat di Jalan Melati Raya itu. Kemudian kami juga punya kegiatan anjang sana, kemudian mendapat bagian dari KPWI untuk menyiapkan menu ala kadar ke lapas. Yang hadir pada kesempatan ini kurang lebih 28 orang, tadinya 30 tapi 2 cancel lagi, dan sampai di studio ini alhamdulillah 28 orang. 28 Mungkin orang. ini sekedar dari kami, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada Bun, satu saya ingin bertanya. Di komplek Melati Raya ya, biasanya ada satu anak-anak muda yang ini kasih bangun-bangun sahur dengan alat-alat itu ya Bun, ada ya? Siap. Ada sejak awal Ramadan sampai saat ini mereka terus beraktivitas untuk membangunkan umat Islam yang ada di Melati Raya, dan juga kalau diminta dari Keliling ya? Keliling dari masjid-masjid keliling, Iya, alhamdulillah mereka rame sampai banget saat kali. ini ya. Iya. Kemudian yang karena itu atas nama pemuda Melati Raya, dan bukan yang muslim saja yang berpartisipasi adalah pemuda, jadi yang non muslim juga ikut berpartisipasi jadi gabungan ya, dalam Bun, ya? untuk Iya. membangunkan sahur. Iya, gabungan kompak banget Iya. Bunda. Saya lihat videonya Bunda. Iya, makasih Bunda Sama-sama. untuk perkenalannya Majelis Taklim Al-Fatah Melati Raya. Selanjutnya kami akan perkenalkan yang anggun, putih, kalem-kalem dari Majelis Taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatannya apa. Silakan Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Baitus Salam Pepabri. Adapun Ketuanya siapa? Ketuanya Nyonya Sumarni. Iya. Adapun kegiatan kami di dalam bulan suci Ramadan seperti membawa takjil di lapas, dan kita tadarus kita masing-masing di rumah. Tadarus. Iya. Apa lagi Bunda? Sudah? Dan tadarus, dan kita mengikuti zikir gabung di KPWI juga. Iya. Terima kasih Bunda untuk perkenalannya, dan alhamdulillah kita sudah perkenalan 3 kelompok jamaah Majelis Taklim pada sore hari ini. Pemirsa, selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber kita sore hari ini. Beliau sudah tidak asing lagi ya, kegiatannya padat ya Ustaz. Beliau adalah Bapak Ustadz Agus Sukrisman STMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kegiatan di bulan Ramadan Ustaz padat? Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, tapi nggak ada waktunya luang ya Ustaz ya. Banyak. Insya Allah lah ada lah. Sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah. Keluarga? Amin. Alhamdulillah. Ustaz, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil materi apa ini Ustaz? Kita berbicara tentang Al-Quran, lebih spesifik fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah,
apa fungsi dari Al-Quran itu akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu jamaah di studio juga pemirsa di rumah, yuk kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa CWM di rumah dan di studio yang dirahmati Allah, kembali saya mengajak kita semuanya untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kita sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, dan alhamdulillah malam tadi adalah malam ke-17, artinya hari ini hari ke-17 ya, Bu Haji ya. Hari ke-17 artinya puasa sudah separuh lebih gitu ya, membersamai kita, dan tinggal sedikit waktunya. Nah, tentu ini adalah nikmat besar yang mesti kita syukuri begitu, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan ibadah puasa kita, lalu kemudian kita hasil dari ibadah puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk kuduah dan uswah kita, contoh dan suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhirat atau hari kemudian. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu identik dengan Al-Quran, sering disebut sebagai Sahrul Quran, bulan Quran, karena memang di bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Sebagai apa? Sebagai huda, sebagai petunjuk. Furqan juga sebagai pembeda. Nah, yang yang asik untuk kita terapkan, praktekkan di dalam kehidupan kita atau selama bulan Ramadan ini adalah keaktifan kita gitu ya. Nah, tadi beberapa majelis taklim, salah satu kegiatan ketika ditanya oleh Bu Haji Tati, ada kegiatan tadarusan Al-Quran gitu. Nah, ini tentu hal yang positif, hal yang luar biasa, karena memang kita disuruh memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Di luar bulan Ramadan pun kita harus membangun hubungan yang bagus dengan Al-Quran. Ada imam, salah satu imam mazhab, Imam Syafi'i namanya. Pasti kita semua kenal ya. Jemaah kenal kan Imam Syafi'i kan? Tahu namanya aja. Belum sempat kenalan ya. Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan beliau satu hari khatam 2 kali. Khatam dua kali. Artinya selama 1 bulan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Nah, Imam Syafi'i sadar, tahu betul gitu bahwa bulan ini adalah bulan di mana kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Apa sih pentingnya kita berinteraksi, membangun hubungan yang intens gitu, yang banyak dengan Al-Quran? Karena ya tadi itu, Al-Quran ini dia sebagai huda gitu, dia sebagai petunjuk, pedoman. Orang Inggris bilang apa itu, way of life gitu. Dia cara hidup kita gitu. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita.
dia sumber kebahagiaan. Dia teman sejati kita yang nggak akan mengkhianati persahabatan. Wah, itu tuh. Jadi Al-Quran itu, kalau kita sudah membangun keakraban dengan Al-Quran, dia benar-benar akan menjadi teman sejati kita. Nah, kalau teman di dunia, dia terbatas dengan waktu, terbatas dengan tempat. Begitu ajal menjelang, kita dimasukkan ke dalam kubur, begitu semua teman kita nggak ada yang mau menemani kita gitu. Jangankan 2-3 hari gitu, jangankan teman, pasangan suami istri aja nggak mau tuh, meskipun katanya janji setia gitu, sehidup semati. Sehidup semati gitu, ternyata cuma sehidup aja gitu, sematinya belum siap gitu. Karena kita memang belum pernah melihat ketika salah satu pasangannya meninggal, belum ada gitu yang ikut menyertai begitu. Jadi coba kita lihat bahwa kalau Al-Quran, dia akan menemani kita sampai kemudian kita dibangkitkan. Jadi nanti hiburan yang menemani kita di alam kubur itu, atau di alam barzah itu disebut, itu nanti Al-Quran. Nanti Al-Quran. Dia nggak akan meninggalin kita. Yang lain semua keluar, pergi, meninggalkan makam kita. Teman kita, istri kita, anak-anak kita, karib kerabat kita semua tinggal. Nah, yang tersisa adalah sahabat kita Al-Quran. Nah, maka kemudian Al-Quran itu benar-benar harus kita pelajari, harus kita baca, agar kemudian dia bisa menjadi huda buat kita semuanya. Ya. Ustaz, terima kasih untuk tausiahnya, ilmunya. Namun nanti kita sambung kembali ya Ustaz ya. Jamaah di studio, juga pemirsa di rumah, materi yang sangat menarik untuk tetap kita ikuti dan kita kaji bersama. Untuk itu jangan kemana-mana, karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah, jamaah di studio juga pemirsa di rumah, saya akan sapa semangatnya ibu-ibu. Masih semangat apa tidak? Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Masih semangat ibu-ibu? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah jamaah di studio masih tetap semangat. Alhamdulillah, walaupun sudah sore, biasanya lemes-lemes karena sudah di penghujung ya Bu ya, udah lapar ya. Tapi mudah-mudahan saya lihat wajahnya ibu-ibu di studio ini cerah. Belum lapar ya Bu ya? Belum ya? Belum, semangat. Alhamdulillah, pemirsa di rumah, kita masih dengan 3 jamaah yang hadir pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Baitus Salam Detabri, Majelis Taklim Al-Azhar Brimob, Majelis Taklim Al-Fatah Melati Raya kilometer 9, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Agus Sukrisman STMAG dengan materi fungsi Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Tadi sudah dikaji sedikit oleh narasumber, namun masih ada beberapa yang akan dikaji. Ustadz gimana? Masih semangat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Kalau Ustadz masih semangat, jadi kita semua ingin mendengarkan kelanjutan tausiahnya. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendapatkan poin pertama dari fungsi Al-Quran sebagai huda. Lalu kemudian kita bisa melanjutkan kemudian kira-kira hudanya ini objeknya siapa gitu. Nah, objeknya tentu Al-Quran itu diturunkan buat manusia. Nah, objek utama dari Al-Quran itu adalah manusia. Nah, kalau manusia artinya kita gitu ya. Iya benar Ustaz. Benar, kita gitu sebagai manusia gitu. Nah, maka kemudian coba kita lihat di generasi awal Islam gitu ya. Generasi di mana ini disebut sebagai generasi terbaik umat gitu.
sekarang saat ini ya Ustadz ya? Di generasi awal. Oh, Generasi awal. Iya, disebut generasi kuntum khairu ummah gitu. Kalian adalah umat terbaik. Itu sebagian besar ulama kan mencantolkan, menisbatkan kepada generasi awal-awal Islam atau generasi para sahabat. Nah, Rasulullah tahu betul kekuatan dari Al-Quran ini, karena Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar dari Nabi. Lebih khususnya adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi dan Rasul yang lain dikasih mukjizat, sifatnya dia terbatas waktu dan tempat. Jadi umatnya saja yang bisa menikmati, melihat kehebatan dari mukjizat daripada para Nabi dan Rasul terdahulu. Tetapi untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad, beliau memiliki banyak mukjizat gitu. Beliau diantara mukjizatnya itu kan bisa membelah bulan menjadi 2 bagian. Beliau juga bisa berbicara dengan ular gitu kan. Nah, itu salah satu mukjizat dari Nabi. Tetapi yang paling besar, yang paling agung dari mukjizat Nabi itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu dia merubah orang. Dari zaman jahiliyah, dari zaman Nabi itu, Nabi Muhammad sampai sekarang, dia merubah, memberi inspirasi ya. Memberi inspirasi orang, merubah orang gitu. Itu salah satu mukjizat yang paling luar biasa dari Al-Quran gitu. Sehingga dia sangat cocok gitu, untuk di semua tempat gitu, dan di setiap zaman. Dan di generasi-generasi awal Islam itu Nabi sadar betul gitu bahwa untuk membentuk generasi sahabat itu menjadi generasi terbaik, maka yang jadi satu-satunya petunjuk pedoman mereka itu hanya Al-Quran. Nabi nggak boleh melarang itu para sahabat membaca atau berinteraksi dengan buku-buku atau kitab-kitab yang lain. Pernah suatu ketika Nabi marah, mukanya merah. Kalau mukanya merah itu benar-benar marah gitu kan. Kalau masih sekedar ucapan aja kan enggak gitu. Tapi beliau benar-benar marah. Ketika apa? Ketika melihat salah satu sahabatnya namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sedang baca kitab Taurat. Nah, kitab itu Taurat itu kan salah satu apa itu? Salah satu kitab yang harus kita imani juga kan? Iya. Nah, yang harus kita imani. Tapi Nabi marah. Kenapa? Nabi marah, lalu kemudian dia bilang sama Umar, "Wahai Umar, sekiranya Nabi Daud hidup di zamanku, maka dia akan mengikutiku." Ini Nabi sengaja mendesain para sahabat, mentarbiah para sahabat agar kemudian kalau mereka mau jadi hebat, mau memiliki pengaruh, mau menjadi pemimpin sesuai dengan amanah Allah gitu, bahwa kita semua adalah khalifah di muka bumi, maka kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita itu gitu. Dia harus menjadi bacaan utama kita, jangan dibalik-balik. Kita banyak membaca referensi-referensi lain, sementara membaca Al-Qurannya Tidak pernah. Sedikit barangkali, atau mungkin tidak pernah begitu. Iya. Kita banyak membaca buku-buku yang lain itu, tapi Al-Quran tidak gitu. Nah, Al-Quran inilah yang menjadi rahasia kemenangan umat Islam di awal-awal itu. Coba kita lihat generasi sahabat itu, usia Nabi berdakwah itu kan sekitar 23 tahun ya, 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, wafat, digantikan oleh Umar. Kemudian Utsman, lalu kemudian Ali. Nah, dalam rentang waktu itu kurang lebih 100 tahun Nabi berdakwah, para sahabatnya itu kekuasaannya sudah hampir di sepertiga dunia. Ekspansinya sudah luar biasa begitu ininya gitu. Karena apa? Sumber kekuatannya adalah Al-Quran. Benar-benar Al-Quran itu dijadikan ruh di dalam kehidupannya. Dia benar-benar mempedomani Al-Quran. Karena wajar. Coba kita perhatikan baik-baik itu ya. Ayat yang pertama turun itu kan surat Al-Alaq ya. Benar ya ibu-ibu ya? Surat Al-Alaq 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari al-alaq. Kalau di Kementerian Agama, terjemahan Kementerian Agama, al-alaq itu segumpal darah gitu. Tapi banyak ahli tafsir mengatakan al-alaq itu lebih pasnya itu sesuatu yang menempel. Al-alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba kita lihat 1, 2, 3 ayat yang pertama itu. Kita membaca Al-Quran itu apa ininya gitu, dikaitkan dengan huda tadi itu, petunjuk hidup manusia, dan kita manusia benar-benar jadikan sebagai objek. Kita jadi tujuan utama kita adanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun adalah buat kita, buat kita. Maka kemudian tujuan kita membaca apa? Untuk menyebut nama Allah, nama Tuhan. Dan untuk menyebut nama Tuhan kan nggak mungkin kita langsung sebut-sebut kan ya. Tapi kita harus mengenal dulu gitu kan. Jadi kalau kita mau memperbanyak menyebut-nyebut nama Tuhan, atau kita kenal sama Allah, kenal sama Tuhan itu, maka kita harus mempelajari. Kita harus membangun iklim, membangun lingkungan tarbiyah, membangun lingkungan pendidikan di rumah kita gitu kan, di lingkungan kita, di sekolah dan seterusnya begitu. Jadi kita harus membangun iklim itu agar kemudian kita semua bisa kenal sama Allah, dan kita tahu Allah, lalu kemudian kita cinta sama Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta dia kepada Allah. Dan kita tidak sempurna ibadah kita kalau kita tidak kenal dan cinta sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita bisa liya'budun gitu ya? Nah, kalau kita tidak cinta sama Allah, tidak kenal sama Allah gitu, nanti kita beribadahnya sama siapa gitu. Nah, kalau kita tidak cinta sama Allah, gimana kita bisa bersungguh-sungguh bersemangat dalam ibadah? Makanya kan kemudian orang di generasi awal yang para sahabat tadi itu jumlahnya sedikit, tetapi mereka jiwa semangatnya itu yang luar biasa gitu. Nah, ruh Al-Quran yang sedemikian ini yang sekarang tidak kita jumpai di kebanyakan umat Islam. Al-Quran itu hanya dijadikan kitab yang dibaca di bulan Ramadan saja. Nah, setelah itu disimpan di rak-rak lemari, nggak pernah dibuka lagi gitu. Nah, kalaupun yang dibaca di dalam Al-Quran itu yang dibaca paling surat Yasin ya. Padahal Al-Quran ada 114 surat. Kenapa kita harus baca surat Yasin saja gitu? Bagus gitu, bagus juga baca itu, tetapi lebih bagus itu kalau kita baca mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena benar-benar di situ panduan kita. Kalau di majelis taklimnya Baitus Salam gitu ya, di masjid itu sering saya sampaikan, atau pernah beberapa kali saya sampaikan, bahwa kalau kita punya masalah, jangan curhat sama orang lain. Jangan cari jangan cari siapa lah gitu ya. Kalau ada masalah apapun, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga jangan itu cari yang lain. Yang pertama kita cari adalah cari Al-Quran, buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Buka saja dan baca halaman yang dibuka itu, dan di situ pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Karena Al-Quran itu sama kita itu soulmate yang tadi itu. Nah, kita orang Papua bilang Al-Quran itu sesama Al-Quran kita basudara. Ya begitu. Oke, Ustaz, terima kasih untuk tausiahnya, untuk ilmunya, wawasannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Jamaah pemirsa di rumah jangan kemana-mana, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah.
Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan jamaah pemirsa di rumah masih dengan tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Baitus Salam Pepabri, Majelis Taklim Al-Azhar Brimob, Majelis Taklim Al-Fatah Melati Raya kilometer 9, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Agus Sukrisman STMAG, dengan materi yang sangat menarik yaitu fungsi dari Al-Quran. Tadi sudah dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Pemirsa, tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Namun sebelumnya saya mau memberikan semangat kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Apa kabar semuanya ibu-ibu yang soleha? Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah semuanya sehat dan bahagia. Kalau sudah sehat bahagia, tentunya kita akan memberikan tanya jawab, dialog. Kita boleh bertanya kepada Ustadz ya. Kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang cantik dan manis, putih-putih dengan apa ya, biru, ungu ya. Silakan ibu. Tidak usah ditiup-tiup, langsung aja bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Terima kasih kepada saya atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Yanti dari Majelis Taklim Baitus Salam Pepabri. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi mengenai fungsi Al-Quran, di mana kita pada bulan ini adalah bulan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman atau petunjuk bagi kita semua. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya membaca Al-Quran tanpa kita tahu artinya atau maknanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada yang cantik dan manis, batik-batik ya, warna coklat kah? Orange. Silakan ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahma dari Majelis Taklim Al-Fatah Melati Raya kilo 9. Ya, silakan ibu. Maaf Pak Ustadz, mungkin pertanyaan saya ini di luar tema. Yang saya tanyakan tentang sholat fardu. Apa bu? Sholat fardu. Iya, oke. Sholat fardu. Ketika saya melakukan sholat fardu dan saya sudah mengangkatkan takbiratul ihram, terus saya sudah di rakaat pertama atau rakaat kedua, saya lupa atau saya bingung apakah saya sudah membacakan surat iftitah atau belum, doa iftitah. Jadi saya harus bagaimana Pak Ustadz? Saya harus sujud sahwi atau bagaimana? Tolong penjelasan. Assalamualaikum. Harus ulang lagi atau bagaimana ya? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali ibu. Ya, Ustadz, dua pertanyaan dari Ibu Yanti dengan Ibu apa tadi, Rahmah. Iya. Pertanyaannya Ustadz tadi ya, baca Al-Quran namun tidak tahu arti dan maknanya, apa hukumnya? Yang kedua yaitu Ibu tadi ya. Silakan Ustadz. Baik, buat pertanyaan pertama, hidup kita ini kan yang kita inginkan bukan sekedar ingin mendapat pahala atau tidak mendapat pahala, atau kemudian kita hidup untuk beribadah gitu, meskipun tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Tetapi jauh daripada itu semua, kita hidup itu kan ingin mendapatkan barokah. Barokah itu apa sih makna barokah itu? Kita kan sering bilang barokah gitu ya. Semoga pernikahannya barokah, semoga pekerjaannya barokah. Nah, barokah itu makna sederhananya adalah sesuatu yang kita kerjakan, dia akan mendatangkan kebaikan yang lainnya. Nah, artinya kalau kita melakukan kebaikan, maka dia akan mendatangkan kebaikan yang lainnya. Itu yang namanya barokah, hidup yang barokah. Nah, terkait dengan membaca Al-Quran, karena kita ingin hidup barokah, lalu kemudian kita ingin mendapatkan keutamaan dari membaca Al-Quran tadi,
yang utama tentu kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu tentu yang kita inginkan, yang paling puncak, yang paling ujung dulu adalah kita ingin mendakwahkan. Menjadi bagian penting orang yang menyerukan Al-Quran itu. Nah, kalau kita tidak bisa itu, ya kita di di tingkat yang berikutnya, yaitu untuk apa? Untuk kita amalkan, buat diri kita, untuk kita praktekkan. Nah, kalau tidak bisa di situ, ya kita membaca Al-Quran untuk ditadaburi. Ditadaburi itu ya dikaji, dicari maknanya, dicari hikmahnya, supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan tadi itu. Nah, kalau tidak bisa itu, gitu kan, apalagi kita orang Indonesia, kita juga nggak ngerti bahasa Arab gitu, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ya tentu kalau kita nggak belajar bahasa Arab, maka kita akan membaca Al-Quran tidak paham gitu kan, tidak tahu artinya gitu. Tapi jangan khawatir, pahala membacanya juga tetap ada. Tetap ada. Kan ada hadis itu, tidaklah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf itu akan diganjar sebanyak 10 kebaikan. Nah, jadi kalau kita baca alif lam mim aja itu sudah dibalas menjadi 30 kebaikan. Jadi boleh membaca Al-Quran tanpa memahami. Tapi yang paling utama tentu kita yang tadi itu, kita harus terus belajar supaya kita bisa mentadaburi. Nah, sekarang apalagi ada Al-Quran, ada terjemahannya. Sekarang beragam Al-Quran macam-macam. Coba kita datang ke toko buku itu ya, ke toko buku itu di sana, nggak usah disebut mereknya ya. Di toko buku di sana itu Al-Qurannya banyak sekali modelnya. Ada Al-Quran per kata gitu kan, ada Al-Quran terjemahan bahasa Inggris juga ada gitu. Dan kalau kita punya HP aplikasi, tinggal di-download, ada juga tuh bermacam-macam Al-Quran yang ada itunya, lengkap sama tafsirnya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir-tafsir yang intinya lain. kita tidak bosan, harus belajar mencari ilmu tadi Ustaz. Ya Ustaz, Nggak boleh selanjutnya berhenti. Ustaz, Terus yang pertanyaan kedua, lalu bagaimana dengan sholat yang lupa? sholat yang kelupaan membaca doa iftitah? Iya. Nah, doa iftitah itu dia tidak termasuk rukun. Jadi kalau kita lupa ya tidak apa-apa, tidak perlu sujud sujud sahwi. Jadi nggak perlu sujud sahwi. Yang sujud, yang lupa sujud sahwi, yang apa ini perlu sujud sahwi itu kalau kita lupa kita sudah rukun sahnya sholat. Rukun tadi baca Al-Fatihah nggak gitu ya? Iya. Meskipun kalau kalau tidak baca Al-Fatihah begitu, itu sholatnya dianggap tidak ada begitu. Tidak sah. Ya, tapi yang namanya lupa kan bisa aja begitu. Kalau kita ragu, saking khusyuknya mikir apa gitu, sampai lupa baca Al-Fatihah. Iya. Jadi kalau begitu mengulang lagi ya Ustaz ya. Kalau lupa baca Al-Fatihah kan harus mengulang lagi ya Ustaz ya. Daripada tidak sah sholatnya ya kan Ustaz. Ya Begitu. tapi ini aja gitu. Sujud sahwi lah. Sujud sahwi aja ya. gitu. Nah, tapi kalau yang sujud kalau masih lupa yang sunah-sunahnya sholat, Tidak itu nggak apa-apa. perlu. Oke deh. Terima Wallahu kasih. a'lam. Terima kasih untuk ibu berdua yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawabannya dapat memuaskan ya. Nanti kalau tidak bisa bertanya kembali setelah selesai. Kita berikan kesempatan kepada yang berbunga-bunga pink. Silakan ibu. Siapa yang mau bertanya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ari Hairul Anam dari Majelis Taklim Al-Ashkar Brimob Sorong. Pak Ustadz, saya izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah saya pernah mendengar bahwa ketika kita menafsirkan Al-Quran atau mencari tahu arti Al-Quran, sebaiknya tidak dilakukan secara sendiri. Dikhawatirkan menjadi salah tafsir, kemudian salah interpretasi, dan akhirnya salah juga dalam mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mencari kriteria orang yang kira-kira benar dalam menafsirkan Al-Quran untuk diajarkan kepada kita? Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya bagus, tapi ibu mencari seorang guru tafsir yang bagus ya Ustadz rupanya. Silakan Ustadz, bisa dijawab. Mungkin ada solusi? Ya.
ditanya tadi kriteria gitu ya. Iya. Kriteria ustadz yang bisa memahami menafsirkan Al-Quran gitu ya. Memang benar ya apa yang disampaikan oleh Bunda tadi bahwa kita tidak boleh gitu ya menafsirkan Al-Quran Sembarang gitu ya. Sembarangan. Jadi kita harus merujuk kepada ulama-ulama atau para mufassirin atau para ahli tafsir gitu. Nah, lalu kaitannya dengan ustadz yang sering muncul misalnya gitu ya, misalnya ustadz-ustadz di tingkat lokal misalnya, ya cara ngukurnya kriterianya ya lihat kesolehannya aja begitu. Lihat kesolehannya begitu, rajin nggak dia sholat di masjid gitu ya, sholat di masjid dia tepat waktu nggak, lebih-lebih di subuh gitu, apa dia sholat subuhnya berjamaah di masjid gitu ya, itu yang paling nampak gitu. Lalu terus yang kedua, ya dia rajin membaca nggak gitu ustadznya itu gitu kan. Jangan sampai ustadznya bacanya dulu terakhir waktu sekolah aja gitu, tidak pernah mengupdate ilmunya begitu. Itu repot juga begitu, karena Al-Quran itu karena dia konteksnya sesuai dengan zaman, maka meskipun dia dulu barangkali ngerti memahami Al-Quran itu, tetapi dia perlu juga tentang ilmu-ilmu kekinian gitu untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. Jadi harus banyak membaca. Nah, selain yang tadi itu dia tentu harus memahami bahasa Arab gitu kan, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, lalu kemudian dia harus menguasai bahasa itu begitu, sastranya begitu kan, gaya bahasanya, kemudian ilmu-ilmu terkait dengan cara kita menafsir Al-Quran. Saya kira kriteria umumnya seperti begitu. Soleh, dapat memahami bahasa Arab, menguasai. Apakah pendidikan nggak satu kriteria, Ustadz? Nggak mesti. Kan pendidikan itu kan ada beberapa orang yang mengatakan ijazah itu atau gelar itu kan sebagai penanda dia sekolah gitu kan, belum tentu penanda dia bahwa dia pernah belajar kan gitu ya. Saya juga setuju dengan itu gitu. Jadi ya memang kita harus banyak belajar begitu. Dan gak usah khawatir, sekarang kan tafsir banyak ibu cukup baca itu dulu tafsir yang ada begitu kan. Ada tafsir Al-Manar, tafsir Ibnu Katsir, itu Jalalain, tafsir Al-Jailani, ada banyak gitu, bisa dipelajari. Nanti ada kesulitan baru ditanya, merujuk kepada ulama, ditanya kepada ustaz. Iya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Juga Ibu, mudah-mudahan puas ya dengan jawaban Ustadz. Kurang puas nanti tanya kembali. Ya baik, jamaah di studio semuanya sudah bertanya. Pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana, karena di penghujung acara nanti kita akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Pemirsa juga jamaah di studio, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis, dan pemirsa masih dengan ketiga tamu kita, jamaah kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Baitus Salam Papabri, Majelis Taklim Al-Ashkar Brimob, Majelis Taklim Al-Fatah Melati Raya kilometer 9, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Agus Sukrisman ST MAG, dan materi yang sangat menarik yaitu fungsi Al-Quran. Pemirsa, tadi sudah kita berdialog bersama, tanya jawab, dan kini kita memasuki season berbagi kasih yaitu kuis Ramadan. Untuk itu pemirsa, hadiah dipersembahkan oleh masing-masing jemaah Majelis Taklim yang hadir pada sore hari ini, dan pemirsa nantinya bisa menghubungi kami di line telepon 0813 44 60 7766, 0813 44 60 7766 di kuis Ramadan. Dan pertanyaannya akan diberikan oleh Majelis Taklim, tunggu dulu, Majelis Taklim mana ya, Al-Ashkar Brimob, apa Soprau ya Bu ya? Soprau. Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ibu Wahab dari Majelis Taklim Al-Ashkar Brimob Sorong. Pertanyaan kami untuk kuis Ramadan pada hari ini untuk pemirsa di rumah adalah, tadi disampaikan oleh Al-Ustadz bahwa salah satu sahabat Nabi yaitu Imam Syafi'i adalah yang aktif dalam membaca Al-Quran. Yang akan ada berapa kali beliau menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan selama bulan Ramadan. Dalam waktu 1 bulan ya Bu ya, bukan 1 hari 1 ya. bulan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66. Siapakah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Halo pemirsa, di line telepon 08 13 44 60 77 66. Siapakah Imam Majab? Bukan. Berapa kali Imam Syafi'i berapa kali membaca? Tadi bilang Ustaz Bel. Saya sudah dengar ibu itu. Berapa kali hatam ya sahabat Rasulullah ya Ustaz ya? Bukan? Bukan sahabat. Imam berapa kali hatam Al-Quran dalam waktu 1 bulan ya? Silakan pemirsa, tadi sudah diterangkan oleh narasumber. Halo? Ya, berapa kali? 1 bulan ya, bukan 1 hari. Tadi juga sudah dijelaskan ya Ustaz ya, 1 hari ya, selama bulan puasa 1 hari beliau khatamnya berapa, begitu 1 bulan khatam berapa, dikalikan berarti ya Ustaz ya. Oke pemirsa, berapa ya? Ya, aduh mereka masih bingung Ustaz ya. Ya, kita memberikan kesempatan lagi kepada majelis taklim yang memberikan pertanyaan dari majelis taklim yang oren-oren. Silakan pertanyaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Oda yang sekarang ini saya akan beri satu pertanyaan. Ini singkat tapi padat. Siapakah nama Ibu penasihat dari Majelis Taklim Al-Fatah? Demikian pertanyaannya. Oke, Ibu ya. Kalau memang televisinya tadi baru saja dijawab, beliau ada di situ. Siapakah nama penasehat Ibu yaitu Majelis Taklim Al-Fatah Melati Raya? Beliau sudah tidak asing lagi ya, pemirsa di rumah silakan di line telepon 08 13 44 60 77 66. Mungkin karena tadi tidak dijelaskan dia punya titel-titel di belakang, mungkin namanya saja ya. Begitu karena oke, pemirsa di line telepon 08. Oh, lengkap, harus disebut lengkap ya. 08 13 44 60 77 66. Siapakah Ibu penasehat Majelis Taklim Al-Fatah Melati Raya? Silakan pemirsa. Ya, hadiahnya sangat menarik yaitu jalan-jalan ke Bali. Ya. Oke. Pemirsa, siapakah nama Ibu penasehat Majelis Taklim Melati Raya? Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dari belakang langsung lari. Ya, silakan Ibu pasportnya. Ibu, silakan pasportnya. Ya, Marhaban ya Ramadan. Iya, Halo. Halo. Iya, ya. Sambil masak jadi maksudnya Oh, apa? sambil masak. Awas jangan sampai hangus, Bu. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. 44 Hijriah. Ya, Ya. Dengan Ibu siapa di mana? Di Melati Raya ini, Bu, kayaknya. Ya, dengan siapa di mana? Bukan dari Ibu Yuni di kilometer 12. Ibu Yuni Kilometer 12. kilometer 12.
Ya, Ya. silakan Ibu, yang lengkap ya. Penasehat dari Masjid Al-Fatah, yaitu Ibu Sanusi. Ya, itu saja Bu. Itu saja jawabannya. Ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu di kilometer 12. Namun beliau punya nama. Kalau Ibu Sanusi itu namanya Bapak. Ya. Kita berikan kesempatan lagi ya. Oke, kita berikan kesempatan lagi di line telepon 0813 4460 7766. Oke, 1 2 3. Kita berikan kepada Majelis Taklim Baitus Salam Pepabri yang bertanya, yang memberikan soal. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kami yaitu siapa nama ketua Majelis Taklim Baitus Salam Pepabri? Iya, alhamdulillah. Terima Mudah-mudahan pemirsa di rumah tadi bisa menyimak ya dari awal perkenalan. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Baitus Salam Pepabri? Tadi sudah perkenalan pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Belum ya. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Baitus Salam Pepabri? Ya. Jangan difoto ya, jangan digambarnya, nanti kelihatan ya. Oke pemirsa, halo, assalamualaikum. Iya, padahal tidak susah ya, tidak susah ini pertanyaannya. Ya, siapakah nama Ketua Majelis Taklim Pepabri Kota Sorong? Ya, silakan. Pepabri ada berapa ya? Satu ya kayaknya ya. Pepabri ada satu Bun. Di pemirsa di rumah silakan. Masih sulit kah? Iya. Kita berikan kesempatan lagi ya. 1 2 ya 3. Orang antara mau hadiah. Padahal ada salah satu hadiah yang umroh ya. Hadiah umroh ada ya Bu ya. Ya, umroh bayar sendiri ya. Silakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Azhar Brimob yang berikan pertanyaan. Jangan susah-susah Bu ya. Kita berbagi kasih. Ya, silakan. Baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ya. pertanyaan yang berikutnya yaitu apa tema Mutiara Ramadan kita pada hari ini? Oke, terima kasih Ibu saya. Assalamualaikum Pertanyaannya warahmatullahi ya. Dari Majelis Taklim Al-Azhar Gor. Pertanyaannya sangat mudah pemirsa. Apakah tema atau materi kita pada sore hari ini? Silakan di line telepon 0813 4460 7766. Apakah materi pada sore hari ini? Sangat mudah. Mudah ya Ustadz ya? Iya, cuma berapa huruf ya? Cuma bukan huruf, kalimat. Dua kata. Ya. Silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ananda Muhammad Fatur Rashid di Mamu. Ulang sekali lagi. Halo? Ya. Silakan pemirsa dicoba kembali di line telepon 0813 44 60 7766. Apakah materi pada sore hari ini atau temanya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak kurang semangat ya. Kasih suaranya yang kuat. Waalaikumsalam. Kayak gitu, Pak. Silakan. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Ibu Rogaya. Halo, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Rogaya di Malanu. Ibu Rohaya di Malanu. Ya, paspornya Ibu. Marhaban.
putus ya. Jangan diputus-putus ya, mungkin kesangkut kali ya. Silakan pemirsa di rumah, pertanyaannya sangat mudah, yaitu apa materi atau tema kita pada sore hari ini. Silakan. Mereka susah masuk ya. Kita masih ada waktu. Untuk dari Melati Raya lagi, yuk kita memberikan pertanyaan. Silakan, Bunda. Pertanyaan, jangan susah-susah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kali ini, untuk pemirsa yang berbahagia, tidak keluar dari materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, yaitu Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa dan berapa ayat? Ayat ya, berapa ayat? Oke pemirsa, di line telepon 08 13 44 60 77 66, pertanyaan dan hadiah dipersembahkan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Fatah Melati Raya. Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa dan berapa ayat semuanya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali muncul ini Ibu. Tadi karena salah jawabannya. Iya. Paspornya apa, Bu? Dari Ibu Yuni, kilometer 12, Bu, yang tadi. Kilometer 12. Iya, yang di kilometer 12 tadi ya. Ya. Baik, jawaban dari Ibu tadi, pertanyaan dari Ibu tadi, jawabannya 17 Ramadan, suratnya surat Al-Alaq, 5 ayat. Ditanya berapa ayat tadi? Berapa ayat, Bunda? 5. Oh iya, oke deh. 5 ya Ibu, di kilometer 12. Terima kasih, Anda beruntung. Hadiahnya bisa diambil di kantor CWM nantinya ya, Bu. Ya Bun ya. Kita berikan kesempatan lagi. Masih ada waktunya? Masih ada, Bu. Ya, kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Baitus Salam Pak Pabri. Silakan. Pertanyaannya ada? Tidak ada? Oke. Jangan susah-susah. Silakan Ibu. Langsung pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih pertanyaannya di sini. Siapakah nama narasumber kita hari ini? Oke, pemirsa di rumah di line telepon 08 13 44 60 77 66. Siapakah nama pemateri atau narasumber kita pada sore hari ini? Lengkap. Silakan. Diam. Silakan pemirsa, siapakah nama narasumber pada sore hari ini? Pertanyaannya sangat mudah dan gampang ya, di line telepon 08 13 44 60 77 66. Siapakah nama Ustadz atau narasumber pada sore hari ini? Silakan pemirsa. Ya. Belum kenal kali Ustadz ya. Iya. Oke deh pemirsa, kita sudah berulang memberikan pertanyaan yang sangat-sangat mudah, namun waktu juga yang memisahkan kita. Ustadz, alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu yang telah memberikan soal pertanyaan juga yang memberikan hadiah. Ya, namun banyak yang kurang beruntung pada sore hari ini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah kontak kami tadi di line telepon 08 13 44 60 77 66, namun belum beruntung. Ustadz, tadi kita sudah berbagi ya, berbagi kasih, berbagi hadiah kepada pemirsa di rumah ya. Dari kita bincang-bincang tadi Ustadz, materi kita tadi Ustadz, closingnya silakan. Kesimpulan. Ya. Ya, pemirsa CWM yang saya hormati, Al-Quran adalah pedoman hidup kita, dan umat Islam dia bisa baik ketika dia kembali kepada Allah. Ada seorang yang disebut sebagai Khalifah kelima, namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah menjadi khalifah itu 2,5 tahun, waktu yang sangat singkat. Tapi sejarah mencatat dia
di masa kepemimpinannya mampu mengentaskan kemiskinan. Dicari orang untuk disalurkan zakat sampai ke Ethiopia, ke Afrika. Orang menolak untuk menerima zakat. Saking apa? Saking mampu semua. Suksesnya dia memimpin selama 20 tahun. Lalu dengan apa dia memimpin? Dia memimpin dengan Al-Quran. Beliau sangat sibuk. Beliau pernah menjadi trendsetter, menjadi pusat perhatian di masa itu. Karena dia sebagai khalifah, sebelum jadi khalifah pun sudah menjadi trendsetter, menjadi mode. Karena aktivitasnya sangat sibuk itu, beliau tidak pernah meninggalkan hari-hari kecuali dia selalu membaca Al-Quran. Kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz sukses di masa kepemimpinan dan menjadi khalifah, sangat sibuk beliau. Nah tentu ketika kita ingin kuat, ingin hebat, ingin sukses dunia dan akhirat, ingin bahagia, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Rajin-rajin membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Baik Ustadz, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, untuk ilmunya, untuk tausiahnya semua pada sore hari ini. Pemirsa di rumah juga jemaah di studio mudah-mudahan mendapatkan ilmu atau wawasan yang telah diberikan oleh narasumber untuk bekal hidup di dunia dan menuju di akhiratnya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan juga terima kasih kepada sponsor kita yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Toko Mas Mulia, Darevan Hotel, CNC Birthday. Dan terima kasih untuk sekali lagi terima kasih untuk jamaah yang hadir pada sore hari ini, Majelis Taklim Baitus Salam Pepabri, Majelis Taklim Al-Azhar Brimob, Majelis Taklim Al-Fatah Melati Raya Kilometer 9. Terima kasih untuk kehadiran di studio dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Dan alhamdulillah insya Allah kita dipertemukan di esok hari dengan jam yang sama dengan tentunya majelis taklim atau jamaah yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Terima kasih juga untuk kru CWM yang telah bekerja sama dengan kami semuanya dan akhirnya kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi ya